ayyaman ma'dudat. Ayo tunaikan puasa ya di hari-hari yang telah ditetapkan. Hitung hari-harinya supaya tidak keliru. Boleh, silahkan. Hari pertama selesai, coret. Hari kedua selesai, coret. Bahkan ada yang sudah bikin kalender sampai nyari-nyari kapan selesai puasanya gitu. Nah, ini menunjukkan ada persoalan di imannya. Kemudian faman kana minkum marida. Ini Allah sudah paham. Jika ada di antara kalian yang sedang puasa itu, atau bahkan keluarga kalian, kerabat kalian sakit, marida, sakit, au ala safar, atau bahkan sedang berada di perjalanan, au ala safar, sedang berperjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka orang sakit dan sedang menempuh perjalanan jauh ini diperkenankan, kata Allah, saya berikan keringanan. Boleh dia berbuka, boleh buka, tidak berpuasa. Namun syaratnya nanti selesai Ramadan dia ganti di hari-hari lain setelah selesai Ramadannya. Ini yang disebut kemudian dengan qada. Qada puasa bagi orang yang tak mampu menunaikan karena sakit atau dalam perjalanan. Pertanyaannya, sakit apa yang dimaksudkan di sini? Ya, sebagian ada yang menafsirkan, Ustadz, kami dapatkan di buku-buku bacaan ada ulama mengatakan karena ini ayatnya tidak menjelaskan sakit apa, maka ada yang menyimpulkan segala jenis penyakit. Yang penting sakit, maka boleh buka. Maka pemahaman seperti ini kadang-kadang melahirkan konsekuensi yang tidak biasa. Ada pernah orang mengiris-iris bawang, begitu ngiris-iris, kena tangannya, teriris berdarah. Saat Ramadan, tiba-tiba dia buka. Ya, ketika dia berbuka ditanya, kenapa Anda buka? Saya sakit, kan teriris, sakit nih. Nah, kalau pengertiannya seperti ini, maka nanti ada yang kepleset tiba-tiba buka, ya, dia katakan saya sakit. Maka kata para ulama, sakit yang dimaksudkan di sini bukan semua jenis penyakit, tapi satu, yaitu penyakit yang saat diderita, maka dia kalaupun mesti puasa bisa menjadikan penyakitnya lebih parah. Kalau penyakit ini kemudian diisi dengan puasa bisa lebih parah atau meningkatkan tensi penyakitnya. Maka yang seperti ini wajib buka. Jelas sampai di sini? Baik. Yang kedua, bisa dalam kondisi dia sakit ini dimungkinkan dia berpuasa, namun dalam hal dia menunaikan puasa ini tetap hampir sama keadaannya seperti yang pertama, bisa berpengaruh kepada dirinya atau bahkan yang lain yang terkait dengan dirinya. Contoh, ibu yang sedang mengandung. Ibu mengandung terlihat seperti tidak sakit, tapi kalau dia tidak makan, dikhawatirkan berpengaruh misalnya kepada bayinya atau janinnya, atau bahkan berpengaruh pada ketahanan dirinya. Kalau khawatir dengan itu semua dia tidak kuat, maka dia pun boleh berbuka dan mengganti nanti di kemudian hari setelah selesai melahirkannya. Jelas sampai di sini? Baik. Kedua, bagian yang kedua yang disebut di ayat ini, selain orang sakit, juga orang yang dalam perjalanan. Perjalanannya disebut dengan safar. Safar itu, ingat baik-baik, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kata safar kecuali satu, jaraknya kurang lebih sampai ke 82 km. Jadi kalau misalnya baru dibalik 28 kilo, itu bukan safar namanya. Ya. Saya dalam perjalanan saya pengen buka, tidak, ya. Kalau jaraknya 82 km baru diperkenankan dia boleh untuk berbuka. Ini pun kata para ulama, hei, coba dilihat apakah jaraknya atau tingkat kesulitannya. Karena zaman Nabi itu kalau jaraknya ditempuh dari Madinah misalnya, mau berangkat ke 82 kilo, kan dulu nggak ada mobil, motor nggak ada, mobil nggak ada, pesawat nggak ada, yang ada cuman unta. Kecepatan unta 30-20 jalan. Kadang-kadang nengok Anda ke belakang gitu kan. Ya, secepat-cepatnya 50, kapan nyampe ya? Maka yang seperti ini kata para ulama yang dilihat bukan jaraknya tapi tingkat kesulitannya, disebut dengan masyaqqah namanya. Ya, paham sampai sini?